Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fabian Joshua Mangatur Manurung dengan NIM 210306051 dari kelas PTNC, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan video praktikum biokimia tentang enzim. Dengan soal yang pertama, jelaskan struktur molekul dari enzim serta berikan contohnya. Enzim terdiri dari dua komponen, yakni bagian apoenzim dan bukan bagian dari protein, yaitu kofaktor. Yang pertama merupakan apoenzim. Struktur enzim yang pertama adalah apoenzim. Apoenzim disebut juga sebagai apoprotein. Apoenzim merupakan bagian protein dari enzim yang bertindak sebagai tempat melekatnya substrat. Apoenzim juga bersifat termolabil atau peka terhadap suhu tinggi dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. Apoenzim ini sangat menentukan fungsi biokatalisator dari enzim. Bagian ini akan rusak pada suhu terlampau panas bersifat termolabil. Apoenzim memiliki sisi yang berhubungan dengan substrat, yakni sisi aktif dan sisi alosentrik. Sisi aktif pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan substrat atau zat yang dijadikan produk. Bagian ini mengikat molekul substrat sehingga terjadilah proses katalis. Sementara sisi alosterik pada apoenzim merupakan sisi yang berkaitan dengan kofaktor. Sisi ini dapat dipengaruhi oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Yang kedua adalah kofaktor. Komponen enzim lainnya adalah kofaktor. Kofaktor merupakan komponen enzim yang bukan protein, tidak seperti apoenzim. Sifat kofaktor pada enzim dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor memiliki dua komponen utama, yaitu koenzim dan gugus protestik. Berdasarkan bentuk ikatan antara senyawa organik dengan enzim, koenzim merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Sifat-sifat koenzim antara lain tahan panas, mengandung ribosa dan fosfat, larut dalam air, dan bisa bersatu dengan apoenzim membentuk holoenzim. Contohnya adalah vitamin FAD. Gugus protestik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan dengan kovalen dengan enzim. Gugus protestik dapat berupa senyawa organik tertentu, vitamin, dan ion logam. Gugus protestik merupakan kofaktor senyawa organik yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya adalah Fe2 dan Mn2 positif. Yang kedua, jelaskan model cara enzim dalam bekerja. Cara kerja enzim terdapat dua teori yang menerangkan cara kerja enzim. Teori lock and key, kunci dan anak kunci, yang didefinisikan oleh Emil Fischer, serta teori induksi yang pas didefinisikan oleh Daniel Kasat. Pertama adalah teori lock and key. Nah, ini seperti kunci dan anak kunci, enzim diibaratkan sebagai kunci gembok yang memiliki sisi aktif. Substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Substrat memasuki sisi aktif enzim seperti anak kunci memasuki kunci gembok. Substrat tersebut kemudian akan diubah menjadi produk. Produk ini kemudian dilepaskan dari sisi aktif dan enzim siap menerima substrat baru. Lalu ada teori induced feed. Berdasarkan teori induced feed ini, suatu enzim melakukan dalam penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kecocokan dengan substrat, membuat suatu ikatan enzim substrat lebih reaktif. Molekul enzim ini mempunyai sisi aktif tempat melekatnya suatu substrat, dan terbentuklah suatu molekul kompleks enzim substrat. Pengikat substrat ini menginduksi penyesuaian pada enzim yang meningkatkan kecocokan dan mendorong sebuah molekul kompleks enzim-enzim substrat berada dalam keadaan yang lebih reaktif. Nah, molekul enzim ini kembali ke bentuk semula setelah produk dihasilkan. Yang ketiga adalah jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan berikanlah contoh enzimnya. Nah, ini adalah klasifikasi enzim. Klasifikasi enzim berdasarkan reaksi mereka dalam sebuah mengkatalis dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligasi. Pertama adalah oksidoreduktase adalah suatu enzim yang mengkatalis suatu reaksi oksidasi dan reduksi. Enzim ini penting karena suatu reaksi ini bertanggung jawab untuk produksi panas dan energi. Contohnya adalah alkohol dehidrogenase. Yang kedua adalah transferase. Ini adalah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana transfer gugus fungsional antara dua substrat berlangsung. Contohnya adalah heksokinase. Lalu ada hidrolase.
Hidrolase juga dikenal sebagai enzim hidrolitik yang berfungsi mengkatalis sebuah reaksi hidrolisis karbohidrat, protein, dan ester. Contohnya adalah enzim tripsin. Lalu ada liases. Liases adalah suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi yang melibatkan penghapusan kelompok dari substrat oleh proses selain hidrolisis oleh suatu pembentukan ikatan ganda. Contohnya adalah enzim pirufat dekarboksilase. Lalu ada isomerase. Isomerase adalah suatu enzim-enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana interkovensi isomer cis trans yang terlibat. Contohnya maleat isomerase. Lalu yang terakhir ada ligase. Ligase juga dikenal sebagai sintase, yaitu suatu enzim yang mengkatalis sebuah reaksi di mana kopling kedua senyawa yang terlibat dengan memecah sebuah ikatan pirofosfat, contohnya pirufat karboksilase. Lalu soal yang keempat, jelaskan sifat-sifat dari enzim. Sifat-sifat dari enzim secara umum, enzim memiliki 6 sifat khas. Keenam sifat ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tersusun atas protein. Komponen penyusun utama enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. Yang kedua, enzim merupakan katalisator. Seperti dalam pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator, itu berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. Lalu enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Hal ini kamu bisa membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus sehingga bisa membuka satu gembok saja. Contohnya enzim amilase yang bisa hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang keempat, enzim ini reusable. Selama enzim yang nggak rusak, enzim ini bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut dalam bereaksi. Lalu enzim tidak berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim ini tidak ikut berubah menjadi produk juga. Dan yang keenam atau yang terakhir, bersifat reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu substrat menjadi produk dan produk menjadi substrat. Yang kelima, jelaskan secara singkat bagaimanakah proses katalisator dalam proses bekerja. Ini merupakan contoh gambarnya. Suatu reaksi kimia dapat terjadi jika molekul yang terlibat memiliki cukup energi internal untuk membawanya dari puncak bukit energi menuju bentuk reaktif yang disebut sebagai tahap transisi. Energi aktivasi suatu reaksi adalah jumlah energi dalam kalori yang diperlukan untuk membawa semua molekul pada 1 mol senyawa pada suhu tertentu menuju tingkat transisi pada puncak batas energi. Suatu reaksi kimia dapat dipercepat dengan dua cara, yaitu pertama meningkatnya suhu, dan kedua memberinya katalis. Soal yang keenam, jelaskan faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan berikan contohnya. Ini saya memiliki skema. Yang pertama merupakan suhu. Kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh lingkungan suhu. Setiap kenaikan suhu 100 derajat Celcius, kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Yang kedua ada pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan non-aktif pada lingkungan pH yang sangat rendah atau asam kuat dan pH yang tinggi atau basa kuat. Contoh enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu enzim adalah konstan dan jumlah substratnya berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH dan suhu konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substratnya. Dan yang keempat adalah inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor ini terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu A yang bekerja dengan cara tidak dapat balik atau irreversible, dan B yang bekerja secara yang bisa balik atau reversible. 7. Jelaskan bagaimana mekanisme feedback inhibition yang terjadi pada enzim. Pola umum pengontrolan jalur metabolisme biasanya terjadi karena enzim pertama pada jalur metabolisme tersebut dihambat kerjanya oleh hasil enzim. Ini akhir dari jalur metabolisme tersebut. Penghambatan ini biasanya dinamakan dengan feedback inhibition. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal E1 dihambat kerjanya oleh produk Z memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate B,
C, D, dan seterusnya. Selama proses metabolisme terjadi, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme berbentuk cabang sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sebagai sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme produk akhir dapat berikatan dengan enzim, bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim demikian dinamakan enzim allosentrik. Enzim allosentrik ini sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein dan memiliki satu atau lebih sisi aktif pada masing-masing subunitnya. Terikatnya substrat pada sisi aktif enzim menginduksi perubahan konformasi protein pada enzim, yang memungkinkan sisi aktif lainnya memiliki afinitas untuk berikatan dengan molekul substrat tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.